Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk di pengantar buku audio digital Bekal Ibadah Akhir Zaman. Buku audio digital adalah salah satu inovasi dalam rangka memperbaiki urusan ibadah, baik yang menyangkut dengan ibadah salat, zikir ba'da salat, doa-doa ba'da salat, wirid-wirid harian, dan segala hal yang menyangkut dengan tata cara membaca bahasa Arab. Ini menjadi penting karena bahasa Arab adalah bahasa dalam kita melaksanakan ibadah. Setiap kaum muslimin melaksanakan salat wajib dengan berbahasa Arab. Berzikir kepada Allah, lafaz-lafaznya dalam bahasa Arab. Berdoa kepada Allah juga menggunakan bahasa Arab. Membaca kitabullah Al-Quranul Karim juga dalam bahasa Arab. Sementara masalah yang paling besar dalam membaca bahasa Arab adalah wajib kita baca secara bertajwid. Tidak boleh kita baca asal-asalan saja atau membaca dengan cara apa adanya saja. Maka membaca bahasa Arab harus berguru langsung dengan guru. Tidak bisa bahasa Arab itu kita belajar dengan membaca teks bahasa Indonesia yang dibuat di bawah teks bahasa Arab. Sebagaimana kita dapati di buku-buku bahasa Arab, di buku Wirid Yasin umpamanya, di tuntunan salat umpamanya, setelah ditulis bahasa Arab, maka cara bacanya dibuat dengan bahasa Indonesia. Kami katakan tidak semua abjad bahasa Indonesia itu bisa mewakili huruf hijaiyah yang ada dalam bahasa Arab. Ada memang yang bisa diwakilkan dengan bahasa Indonesia. Umpamanya huruf ba bisa kita ganti dengan B dalam bahasa Indonesianya dalam abjad bahasa Indonesia. Huruf ta bisa dengan T. Tapi ketika masuk pada huruf ra, maka tidak bisa dibuat tanda baca dengan bahasa Indonesia. Okelah, ada yang membuat umpamanya TS. Tapi kalau TS nanti anak-anak akan membaca, atau orang awam akan membaca bukan fa, tapi tsa, tesa. Nah, ini kan jadi masalah ini. Umpamanya yang bisa lagi, huruf jim bisa dengan huruf J. Ya. Tapi bagaimana dengan huruf H? Apa kita buat huruf H biasa bahasa Indonesia? Jelas bukan. Kecuali huruf H itu bisa dengan abjad H. Tapi ketika huruf H, maka tidak ada tanda khusus yang bisa diwakilkan oleh abjad Indonesia untuk huruf hijaiyah H dalam bahasa Arab. Kemudian huruf ra bolehlah kita buat dengan cara baca abjad Indonesia R. Tapi bagaimana dengan huruf ghin? Ra. Gimana caranya? Ada yang menulis dengan GH. Tapi kalau GH itu, orang akan membaca bukan ra. Ia baca dengan ghai, dengan gha. Misalnya, ghairil. Dia baca ghairil. Umpamanya dalam doa, ada yang membaca umpama kama yambaghi. Tapi dia baca, karena ditulis dengan GH, kama yambaghi. Nah, ini jadi masalah.
Jadi sekali lagi kami sampaikan, untuk bahasa Arab, cara membaca bahasa Arab tidak bisa sepenuhnya kita pakai tulisan cara baca yang ditulis dengan bahasa Indonesia. Kecuali salah satu cara dan satu-satunya cara adalah kita berguru langsung dengan orang yang sudah paham bagaimana cara membaca bahasa Arab. Nah, ini penting. Hal ini menjadi penting kami sampaikan sebab kalau tidak, masih ada sebahagian kaum muslimin, sebahagian kecil kaum muslimin yang menganggap enteng dan menganggap sepele urusan cara membaca bahasa Arab. Nah, kembali kita ke tata cara membaca bacaan salat. Bacaan salat wajib dipelajari ulang, terutama pada hal-hal yang menyangkut dengan bacaan-bacaan yang ada kemungkinan salah di dalamnya. Umpamanya, ketika kita membaca Alhamdulillah, mungkin masih ada yang membaca Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah, maknanya segala puji bagi Allah. Dengan ha tenggorokan. Ketika kita tidak mempelajari ulang, barangkali yang kita dengarkan, karena kita sering membaca tulisan bahasa Indonesia di bawahnya ditulis Alhamdulillah, maka kita baca Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah maknanya bukan segala puji. Kalau Alhamdu, segala puji. Tapi kalau Alhamdu, bukan segala puji. Alhamdu itu maknanya, artinya, kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Sementara Alhamdu dengan ha tenggorokan, itu maknanya segala puji. Itu baru satu contoh. Kemudian ada contoh-contoh lain. Ya, umpamanya ketika kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sira. Kalau sirata dengan sad itu maknanya jalan. Tapi kalau kita ganti bukan sira, tapi kita baca sirata, itu artinya nanti menjadi lain, bukan jalan. Atau setidak-tidaknya, kalaupun tidak berubah arti atau makna, tapi kita tidak boleh mengacak-acak huruf Al-Quran, tidak boleh menukar-nukar huruf bacaan dalam Al-Quran, karena Al-Fatihah itu adalah bacaan Al-Quran. Ya, begitu pula dengan doa-doa yang terdapat di dalam bacaan salat. Umpamanya ketika kita membaca Rabbighfirli. Ra satu, jelas huruf ra. Kemudian Rabbigh. Di situ yang sukun adalah huruf ghain. Gimana cara mengucapkan huruf ghain? Di mana tempat letaknya huruf ghain? Huruf ghain itu letaknya di tenggorokan bagian atas. Gha. Nah, makanya tidak bisa dibuat dengan GH. Kalau ditulis dengan GH menjadi Rabbighfi. Nah, jadi masalah. Oleh karena itu, salah satu dan satu-satunya cara untuk memperbaiki bacaan salat, begitu juga dengan bacaan-bacaan lain yang berbahasa Arab dalam kegiatan ibadah kita, hanya dengan cara berguru langsung. Nah, kehadiran buku audio digital ini salah satu solusi alternatif bagi kaum muslimin untuk mempelajari seperti belajar langsung dengan guru. Karena setiap halaman dalam buku audio digital bekal ibadah akhir zaman ini dalam bentuk versi buku digital, kami sertakan setiap halamannya, setiap ada bacaan dalam buku ini
disertai dengan audio suaranya. Dan setiap pembahasan di setiap bab pembahasan, ada 8 bab dalam buku ini, ada 8 bekal dalam buku ini, semuanya kami sertai dengan video penjelasan ringkas, singkat, padat, dan dapat mewakili dari setiap bab yang sedang dibaca atau sedang dipelajari. Baik itu kepentingan perlunya mempelajari bab tersebut, dan juga tentunya hal-hal yang berkaitan dengan motivasi dari setiap bab yang sedang dipelajari. Ini yang dapat kami sampaikan, dan isi daripada buku audio digital bekal ibadah akhir zaman ini berisi 8 bekal. Bekal yang pertama adalah kewajiban dan pentingnya memperbaiki bacaan salat. Yang kedua, tata cara dan zikir-zikir ba'da salat. Yang ketiga, tata cara berdoa ba'da salat. Yang keempat, tata cara melaksanakan salat sunat taubat nasuha. Yang kelima, 25 keutamaan salat berjamaah di masjid. Yang keenam, kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, kewajiban kaum muslimin dalam belajar dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Dan yang kedelapan, tata cara dan pahala salat jenazah. Inilah 8 bekal ibadah akhir zaman. Mudah-mudahan jika saudara-saudaraku kaum muslimin telah mempelajarinya dengan sabar dan teliti serta istiqamah melaksanakan apa yang kami cantumkan di dalam buku ini dengan tata cara belajar yang sangat mudah, di mana setiap paketnya kami sertakan 1 buku bekal ibadah akhir zaman ini. Kemudian kami sertakan juga setiap paket dari buku audio digital bekal ibadah akhir zaman berisi setiap paket buku audio digital bekal ibadah akhir zaman berisi yang pertama 1 buku offline, yaitu yang dicetak atau versi cetak, di mana semua tulisan bahasa Arabnya kita cetak berwarna merah. Untuk yang dibaca panjang 1 alif, yang tulisannya dicetak warna biru dibaca 3 alif, dan yang dicetak warna hijau tidak dibaca atau dilewatkan saja atau diabaikan saja. Kemudian yang kedua, untuk versi digitalnya kami berikan 1 DVD audio digital yang berisi yang pertama paket software yang berwarna kuning. Ada paket softwarenya, ini tinggal nanti di copy ke laptop atau PC, personal computer. Kemudian selanjutnya dapat belajar dengan menggunakan buku digital. Caranya, di setiap halaman kami cantumkan ada ikon audio per halaman, ada ikon audio di setiap topik yang sedang dipelajari, dan juga ada ikon audio untuk setiap bab
yang sedang dipelajari. Kemudian kami sertakan juga DVD bonus. DVD bonus ini berisi video-video motivasi, bimbingan yang berhubungan dengan motivasi untuk beribadah, atau video-video penting lainnya yang kami rasa mendukung kegiatan kaum muslimin untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping dalam bentuk DVD ini, kami juga menyediakan dalam bentuk flash USB. Dan untuk kalangan orang-orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak kita yang sudah tua yang tidak mungkin belajar menggunakan laptop atau komputer, kami sediakan dalam bentuk speaker audio, di mana paketnya satu buku offline, kemudian satu speaker audionya. Semua bacaan yang ada di dalam buku cetak ini, buku offline ini, semua soundnya, semua suaranya ada di dalam speaker ini. Dengan cara melihat topik yang ada di dalam buku ini atau halaman berapa, selanjutnya silakan ditekan angka-angka untuk mengarahkan kepada halaman yang ada di buku ini. Dan semua suara yang ada dalam buku ini ada di dalam speaker ini. Ini untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari buku audio digital bekal ibadah akhir zaman ini, sehingga buku ini betul-betul benar-benar bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga muslim, seluruh anggota keluarga Islam yang benar-benar ingin mempelajari bekal-bekal yang bermanfaat di akhir zaman ini, bermanfaat di dunia, dan insya Allah yang lebih penting adalah dapat membawa kita sebagai hamba Allah yang cukup bekal menuju akhirat kelak insya Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar untuk buku bekal ibadah akhir zaman ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku kaum muslimin, tua muda, laki perempuan, anak-anak, pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, seluruh kaum muslimin tentunya dapat menggunakan dan mengambil manfaat faedah dari buku audio digital bekal ibadah akhir zaman ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam hal menyempurnakan bacaan dari setiap ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.